Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,84% ke angka 6.602. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini bergerak naik dan berpotensi untuk diuntungkan dari dibatalkannya PPKM level 3. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MAPI. MAPI hari ini naik 4% lebih ke harga 755. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik lumayan tinggi, secara tren MAPI saat ini masih bergerak downtrend. Satu minggu terakhir ini memang mulai bergerak sideways setelah menyentuh support di harga 700. Tapi secara tren ini masih belum oke karena MAPI masih harus naik menembus garis EMA 50 dan 150 baru bisa bergerak uptrend kembali. Jadi bisa kita lihat sebelumnya MAPI sempat juga berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 di posisi sini, baru trennya mulai membaik dan bergerak uptrend. Jadi apabila dalam satu minggu ke depan MAPI berhasil naik di atas harga 800, baru terkonfirmasi MAPI akan bergerak uptrend. Apabila masih gagal break, MAPI masih akan bergerak sideways. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 775, sedangkan resisten di EMA 50 tepat di harga 800. Sedangkan support masih di harga 700. Dan untuk garis MACD sebelumnya terus bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun naik 4% lebih, ini malah distribusi. Dan asing pun satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham ini. Jadi berbeda dengan sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi, satu minggu ini asing sudah mulai keluar. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun hari ini bergerak naik, teman-teman sudah berhasil membeli saham ini hari ini atau sebelumnya di sekitar harga 700 sampai 720, harus hati-hati. Karena walaupun hari ini naik lumayan tinggi, yang ada distribusi. Apalagi saat ini sudah dekat dengan resisten di EMA 150. Jadi apabila minggu ini teman-teman lihat MAPI berusaha untuk naik melewati kedua garis EMA ini ternyata masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena masih ada potensi apabila gagal break untuk balik kembali turun menuju support di harga 700. Karena memang secara tren saat ini sudah mulai melemah. Jadi harus hati-hati walaupun masih ada potensi untuk naik. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ACE. ACE hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 1295. Dan kenaikan hari ini membuat ACE berada tepat di resisten di harga 1300. Dan secara tren ACE juga sama saat ini masih bergerak downtrend. Jadi kenaikan 2 hari terakhir ini memang rebound tapi belum menandakan bahwa ini akan reversal trend dari downtrend ke uptrend. Karena bisa saja kenaikan beberapa hari ini hanya technical rebound sementara. Dan bisa kita lihat di atas resisten di 1300 masih ada resisten di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1365 dan resisten EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1415. Jadi ingat, bisa kita lihat beberapa kali ACE memang selalu berhasil rebound dari support di harga 1250. Tapi pada saat rebound berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 terlihat masih gagal break. Jadi karena ada history seperti ini memang teman-teman bisa pantau saham ACE untuk trading jangka pendek. Karena bukan cuma satu kali tapi sudah 2 kali sama sekarang 3 kali ACE masih bisa bertahan di support di harga 1250. Tapi karena ada historinya juga beberapa kali setelah berhasil rebound masih gagal break dari garis EMA 150. Jadikan garis EMA 50 dan 150 untuk target take profitnya. Karena apabila ternyata mendekati garis EMA 50 dan 150 ACE masih gagal break, ACE juga masih ada potensi untuk balik kembali. Jadi sama seperti ini, berusaha untuk naik ternyata gagal break, balik kembali, rebound, gagal break, turun kembali. Sama ini juga berusaha untuk break, gagal break dan turun kembali. Jadi sebaiknya hanya swing trade pada saham ini apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD sebelumnya juga bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% lebih ini memang masih ada akumulasi.
Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena masih ada akumulasi, ACE masih ada potensi untuk break harga 1300 dan lanjut naik mengetes garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa pantau ACE besok. Apabila ACE besok berhasil naik di atas harga 1300, teman-teman bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek. Apabila ingin hold untuk trend lebih lama, selama masih bertahan di atas harga 1250 sampai 1200, ACE masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata support itu terlewati, hati-hati, ACE akan lanjut downtrendnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham RAS. RAS hanya juga naik 2% lebih ke harga 695. Dan sama secara tren bisa kita lihat, walaupun saham-saham ini bergerak naik, secara tren saat ini masih bergerak downtrend. Jadi bisa saja kenaikan hari ini karena ada sentimen masalah dibatalkannya PPKM 3 ini. Tapi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Dan bisa kita lihat resisten di EMA 150 untuk RAS masih di harga 715 dan untuk garis EMA 50 masih di harga 735. Sedangkan untuk support saat ini masih di sekitar harga 650. Memang ada satu support minor di harga 680, tapi nggak terlalu kuat, lebih kuat di harga 650. Dan secara tren sudah mulai tanda-tanda pelemahan. Malah terlihat di sini ini pola double top, jadi memang sudah harus hati-hati. Nah untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Dan untuk saham RAS jika kita lihat kenaikan 2% ini malah ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat untuk RAS menurut saya harus hati-hati karena kenaikan 2% ini malah ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi walaupun ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150, saya lihat potensinya lebih besar untuk turun kembali mengetes support di harga 650 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil membeli saham RAS di sekitar harga 680 dan 1 minggu ini ternyata gagal naik di atas garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit dulu. Apalagi pada saat menyentuh langsung terbentuk candle merah menuju ke 680, hati-hati ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Karena secara tren bisa kita lihat polanya sudah mulai melemah. Apalagi saya bilang ini sudah pola double top. Jadi sudah harus hati-hati walaupun hari ini terlihat ada tanda-tanda rebound. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Pewon. Pewon hari ini naik juga 2% lebih ke harga 486. Dan hari ini sempat naik menyentuh garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 492. Dan untuk support bisa kita lihat masih di harga 480. Jadi sampai saat ini Pewon sempat turun menyentuh support ini dan masih bisa bertahan. Tapi masih kesulitan untuk naik melewati garis EMA 150 ini. Jadi secara tren juga sama, Pewon saat ini masih bergerak downtrend walaupun masih bertahan di atas support di harga 480. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini naik 2% lebih, ini juga distribusi. Dan asing yang sebelumnya terus masuk melakukan akumulasi hari ini melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat juga Pewon kita harus hati-hati. Karena walaupun bergerak naik, ini ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi memang Pewon juga sama. 1 minggu ini masih ada potensi untuk naik, saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 500, tapi potensi untuk break dari harga 500 sepertinya masih sangat kecil karena tidak ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di sekitar harga 480, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga resisten psikologis di 500 ini. Dan secara tren juga bisa kita lihat ini masih bergerak downtrend. Jadi sama, bisa saja keempat saham yang hari ini bergerak naik hanya rebound sementara. Jadi manfaatkan kesempatan ini hanya untuk trading jangka pendek dan jangan hold terlalu lama karena secara tren belum bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.